Ada penulis yang cerewet, wah kok nyutradarai naskah, wah ngono tuh. Juga nggak penting tuh mas. Oke, sekarang kita Mas kita ngomongin soal teater dan film. Iya. Nah, mungkin dari Mas Bacep dulu. Jenengan kan juga berproses menciptakan, menulis naskah untuk film dan juga teater. Iya. Sebenarnya apa sih Mas perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya? Sebenarnya kan sama-sama membangun peristiwa gitu toh. Iya. Nah, apa Mas? Apa yang paling mencolok dari keduanya itu yang berbeda? Kalau yang mencolok itu mungkin gini, itu juga karena kebiasaan mas. Jadi ketika saya aktif di teater semasa saya SMA itu sama almarhum Mas Gunawan Marianto. Oh iya, Mas Indi. Kami satu SMA. Kami terbiasa untuk membuat pementasan itu yang sederhana. Jadi memang bagaimana caranya satu peristiwa satu panggung. Jadi nggak ada transisi, nggak ada apa. Bener-bener cuman peristiwa yang gitu. Jadi kebanyakan saya menulis naskah teater itu ya gitu, cuman scene-nya ya cuman satu tempat. Tapi untuk film jelas banyak scene. Walaupun juga saya ada yang bikin film yang memang nggak banyak scene. Bahkan yang terakhir, produksi terakhir cuma satu scene mengerjakan. One shot gitu Mas? Iya, one shot. Dan ini yang lagi saya kembangkan sekarang ini. Saya mencoba mengadaptasi dari metode dari para senior, para sesepuh itu yang ataupun teater tradisional ya, yang tidak ada naskah tertulis. Kita cuman balungan aja kerangkanya, terus udah dialognya bebas. Ya, saya lagi di akhir-akhir ini lagi mengembangkan itu. Jadi memang ya jadi aneh, saya penulis tapi nggak ada tulisannya. memang saya sengaja. Karena ini untuk kembali yang saya cerita di awal tadi, bahwa saya tidak mau terjebak di titik tilik ini. Jadi saya tidak nek ngomong sok-sokan gitu, saya tidak mau berpuas diri untuk menghasilkan. Dah ini selesai, itu saya nggak mau. Harus ada terus ada, entah itu mau disebut terobosan, entah itu disebut penafsiran ulang, tapi saya akan selalu mencari hal-hal atau peristiwa yang bisa diwujudkan dalam bentuk entah teater entah film. Jadi kalau menulis naskah untuk film itu ya itu saya masih ada proyek eksperimen itu. Terus film ini kan kalau saya ya jujur itu sampai hari ini tuh masih gelisah dengan apa sih definisi film Indonesia itu. Apakah film yang berbahasa Indonesia? Apakah film yang menggunakan bahasa daerah di dalam wilayah Indonesia atau tapi juga bukan masalah bahasanya. Ada yang ingin saya cari itu apa sih kekhasan dari film Indonesia ini. Makanya saya mencoba untuk selalu bisa berkolaborasi dengan teman-teman teater, walaupun saya tidak punya kelompok teater, tapi saya sering main dengan teman-teman teater juga. Jadi yang kolaborasi ini saya nggak tahu mau kapan ketemunya gitu, tapi yang penting saya ingin bisa mendefinisikan film Indonesia itu apa sih, gitu mas. Oke. Nah ini juga menarik ya, karena membuat naskah itu memang ya saya pernah nyoba juga dan itu nggak gampang, apalagi buat naskah untuk film dan juga teater itu membutuhkan ya ini ya mas, kepekaan yang luar biasa ya, apalagi mas tulisannya Mas Bacep ini juga asik banget karena dekat banget gitu dengan kita ya ketika kita menyaksikan film ya langsungnya tilik ya. Nah kalau Mas Joko sendiri apa Mas sebenarnya bedanya berakting di depan kamera dengan dengan berteater? Nah itu kan pasti tuh ada yang pasti punya pengalaman ketika syuting terus
ojo niter. Apa sebenarnya maksudnya itu, Mas? Gimana? Ya, kalau teater sama film mungkin kita lebih mudahnya dulu cara menikmatinya ya. Kalau cara menikmatinya jelas berbeda, jauh berbeda. Ketika teater kita menikmati secara langsung, kita hadir dalam sebuah gedung pertunjukan atau tempat yang disediakan memang digunakan sebagai set. Kalau film kan kita menikmati secara 2 dimensi, kita bisa menikmati sendiri atau bersama teman-teman yang lain atau di bioskop gitu ya. Terus kalau ditanya ketika kita sebagai seorang pemain, apa bedanya? Tadi kalau jenengan bilang ojo niter, ya itu kayaknya sering ya. Terus juga beberapa kali muncul masih cah teater ya. Nah, gitu. Nah, itu apa yang membuat seorang sutradara bisa menandai iki ngene iki niter iki ojo niter, Mas? Nah, ya. Terlihat mungkin karena kita lahir dari teater ya. Pertama kali saya menikmati seni peran melalui teater. Itu juga baru kuliah tahun 2012. Terus tahun 2014 kebetulan saya diajaki untuk ikut terlibat dalam sebuah pembuatan video klip lagu. Nah, di sana tuh pertama kali ya, karena energinya terlalu besar mungkin, terus juga proyeksinya juga masih begitu besar karena biasanya kalau kita bermain di panggung kan perlu energi yang lebih kuat, lebih besar karena untuk menunjukkan dari penonton dari depan sampai belakang kan semuanya harus mendapatkan kan bisa menikmati apa yang kita sajikan. Nah, kalau saya mungkin bisa menyampaikan yang pertama gestur ya pasti ya. Kelihatan sekali kalau di film pastinya gestur kecil-kecil pun bisa sangat tersampaikan kepada penonton. Nah, terus kemarin saya juga pernah sempat membaca story-nya Mas Rosa. Bagaimana Rosa Rusadi. Pak Rukman Ya, Rosadi. Rusadi. Bahwa ada anggapan orang teater tuh kalau main film kurang bagus. Nah, di sana cara menanggapi Pak Rukman Rosadi menurutku cukup menyenangkan bagi kita yang pelaku di keduanya ya. Bahwa bermain teater itu memang porsinya ada sendiri, terus juga bermain film itu juga ada porsinya sendiri. Dan sebagai seorang aktor ketika bermain teater, bagaimana kamu bisa menunjukkan tubuhmu, dirimu dan energimu sebegitu besar hingga ke penonton yang paling belakang tuh bisa menerima. Tapi ketika bermain film, bagaimana kamu bisa menunjukkan sekecil gerakan sekecil mungkin kamu bisa kuat dan bisa dinikmati oleh penonton melalui 2 dimensi gitu. Nah, itu menurutku juga sepakat sekali. Bagaimana kita bekerja keras sebagai seorang aktor, misalnya kedep pun kedep, Mas? Mengedipkan mata. Terus juga gerakan-gerakan kecil yang subtil gitu kan juga ternyata ini benar-benar perlu diolah dan perlu latihan juga. Bahwa justru malah gerakan-gerakan kecil ini yang sebenarnya mahal kan. Kita sebagai seorang pemain film menunjukkan hal-hal yang nggak harus yang selalu besar marah enggak, tapi dengan cara marah yang lain. Entah, tentunya juga pengalaman setiap aktor kan berbeda-berbeda ya gitu. Terus juga kalau dari segi rasa, kalau teater kan juga kita dari awal sampai akhir kita harus menjaga ritme rasanya. Terus kita juga harus membangun ke teman bermainnya supaya ini kayaknya perlu dinaikkan nih, ayo kita bantu. Terus juga kayaknya ini terlalu tinggi, coba kita rendahkan. Kalau di film kan juga ada tantangannya lagi nih. Cut. Nah, kan juga harus lagi asik-asik ini baru nyaman ya, kita baru nyaman dengan diri kita bermain di depan kamera, ternyata teknis lampunya kurang geser sedikit. Ternyata ada artnya bocor
kaki atau kabel atau apa gitu. Jadi kita harus menjaga emosinya benar-benar, meskipun ada pemotongan, gangguan-gangguan teknis itu juga pastinya bagi teman-teman aktor kan gangguan teknisnya juga sedikit besar pasti mengganggu ya. Tapi kan kita juga sebagai seorang profesional juga harus menghargai beliau-beliau yang bekerja sebagai tim artistik, tim lighting dan yang lain-lain. Di sana kita sama-sama saling mendukung. Kita juga harus bisa menjaga supaya ya minimal tidak terlalu banyak take lah gitu. Nah, jadi sebagai seorang aktor juga tantangannya di sana untuk menjaga emosinya yang patah itu tadi. Terus juga kadang-kadang scene 5 nanti karena setnya pada kita melompat ke scene 12. Nah, jadi kan juga harus benar-benar memahami keseluruhan juga kan. Nah, ini mungkin juga kalau dari segi rasa memang semua sama-sama harus kita bisa menjaga emosinya, tapi tantangannya kan tentu berbeda di sana. Iya. Oke, Mas Bacep, ketika jenengan bikin sebuah naskah, taruhlah film atau teater ya. Kalau kemarin yang ditilik aku sempat nonton itu beberapa aktor itu malah bukan aktor ya, kayak tukang sopir, sopirnya, sopir truk. Terus beberapa ibu-ibu yang di truk itu juga mereka malah baru pertama kali acting gitu. Nah, apakah itu kemudian menjadi, tapi tadi jenengan juga sedang berusaha membuat sebuah naskah yang kira-kira itu lebih was gitu, lebih nggak membuat secara detail dialognya. Nah, apakah jenengan lebih suka sekarang membuat sebuah naskah yang memang itu lebih baik dimainkan oleh non aktor aja atau memang sudah ya ini harus pakai aktor profesional ini, gimana Mas? Ya kalau khusus untuk Tile itu sebenarnya memang ada kompromi yang harus kita tempuh dengan teman-teman dari Ravacana. Yang misalnya begini, untuk peran supir truk itu memang kita bukan mencari aktor, karena mendingan cari sopir truk yang bisa diajari acting daripada nyari aktor yang diajari nyopir truk. Ya komprominya gitu Mas. Jadi dan memang medannya itu bukan medan yang ringan, medan yang berat, naik turun gitu. Dan kalau ini bukan sopir truk yang beneran nggak bisa. Dan keuntungan dari karakter Gotrek itu adalah dia memang beneran sopir truk, sekaligus dia aktivis kesenian tradisi di desanya itu, di Saradan. Nah, kembali untuk masalah tadi ini saya tertarik untuk membahas tentang mungkin porsi ya Mas ya, dari antara acting teater panggung dengan acting film yang misalnya niter. Mungkin ini pendapat pribadi saya yang saya kurang bersepakat. Kalau buat saya tidak ada masalah. Saling silang tabrak gitu nggak masalah. Jadi mungkin di panggung itu malah actingnya cilik, itu juga nggak masalah. Mungkin di film actingnya gede gitu nggak masalah. Karena saya melihat beberapa contoh film Hollywood ya, bahkan kelas Hollywood pun itu ada beberapa film yang saya yakin kalau teman-teman yang di sini saya film niter. Nah, itu contohnya di film Leon the Professional. Gitu. Ya, Gary Oldman itu kan adegan makan atau minum pil itu aja kan sampai shotnya banyak banget. Dan adegannya tuh sampai niter banget gitu, mengarep ngepil sih. Tapi dari situ saya jadi belajar, ternyata mungkin ini sebenarnya benang merah dari perdebatan teman-teman itu ya, bahwa kok ono aktor dan saya kalau nggak salah kan memang Gary Oldman juga aktor panggung juga kan, jadi begitu main film juga ada yang takarannya benar-benar kayak panggung. Tapi di situ saya melihat bahwa ada kecermatan mungkin sutradaranya, Besson atau penulisnya itu yang bisa memberikan konteks pada peristiwa itu. Dan karena niter itu si Gary Oldman itu tampil jadi lebih kejam. Jadi mau membantai satu keluarga itu dia sampai pasang earphone dulu, ngokang shotgun, terus dia ternyata musik klasik. Dan itu kan geraknya sangat teatrikal kan.
Itu jadi buat saya nggak masalah artinya acting yang besar neter itu nggak masalah sejauh ada konteks. Itu makanya mungkin kalau yang profesi penulis itu kepekaan untuk menulis detail konteks itu seperti apa. Jadi memang apa ya, ada kecermatan tersendiri. Mungkin kalau untuk naskah panggung itu nggak perlu, nggak perlu saya tulis. Kalau mungkin teknis ya ini di teknis menulis di film itu kan biasa ada karakter, di bawahnya karakter itu parenticle itu ekspresi sebenarnya, bisa menerangkan ekspresi, tersenyum, sinis atau apa itu kan di parenticle itu baru nanti dialog. Nah nanti ada description juga lah. Di wilayah description ini sebenarnya yang penulis itu ngasih gambaran konteks dari peristiwa ini seperti apa. Jadi ketika saya akan menulis itu saya paham, oh ini rapopo iki, ana gerakan gede di sini nggak apa-apa. Misalnya ya seperti Butejo itu yang harap umuk yang itu pun jadi sah gitu. Iya. Jadi enggak, tapi ya ada beberapa teman setuju dengan pendapat saya tadi, ada beberapa teman juga ya ora nek neter gitu. Iya. Ya enggak apa-apa. Yang akhirnya kalau misalnya ngomongin syuting film itu kekuasaannya di sutradara. Benar. Bukan penulis. Yang benar-benar sutradara itu yang visi artistiknya seberapa sih. Nah, ini yang kebanyakan teman-teman itu kurang paham. Mungkin non sewu ya, mungkin ada yang merasa wah lu pinter banget sutradara. Mungkin. Terus mungkin ada penulis yang cerewet, wah kok nyutradarain naskah wah ngono to. Juga enggak penting to Mas. Wis aku percaya kowe sutradara ono gawe film sing apik. Didongake gitu insyaallah kan malah hasilnya bagus. Tapi memang jenengan ini kalau aku lihat dari beberapa video di YouTube ini Mas. Obrolan dengan jenengan ini memang jenengan ini lebih sumelah ya Mas. Maksudnya ya wis naskahku ya wis nyoh nganu wis karep-karepmu. Jadi kalau istilahnya siapa sih Roland Barthes itu kan penulis telah mati. Itu. Jadi ya wis nganu karep-karepmu ame dinggo ngopo jenengan ya wis nganu ya. Ya wis karep-karepmu gitu ya. Oh, enggak takut nganu Mas. Wah, lah kok dadine koyo ngene kayak gitu. Wis ya wis karep-karep beda wilayah gitu. Iya. Saya percaya itu Mas. Maksudnya bahwa karena kerja kolektif itu unsur utama pembangun dari kerja kolektif itu adalah kepercayaan. Jadi kalau buat saya ya percaya wae gitu. Itu akan lebih apa ya, lebih bisa mensupport teman-teman di lapangan. Nah ya ini sebuah ini nih quotes yang menarik ini dalam sebuah kerja kolektif itu yang penting adalah kepercayaan, karena apalagi di teater kan memang sangat kolektif sekali ya Mas ya. Ketika satu orang atau satu bidang tidak percaya kepada bidang lain ya jadinya mungkin tidak bisa berjalan dengan gayeng ya Mas.